Lalu ada batasan-batasan yang Allah berikan, wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Melampaui batas kata para ulama banyak macamnya. Di antaranya melampaui batas dalam hal tidak ada masalah, tiba-tiba kita yang bikin masalah. Itu melampaui batas. Atau melampaui batas dalam hal menyasar orang-orang yang Rasulullah SAW melarang kita untuk mengganggunya. Anak kecil, tiflan, imro'atan, orang perempuan, kemudian ruhbanan, orang-orang yang ada di dalam rumah-rumah ibadah, pendeta-pendeta, tokoh-tokoh agama yang bukan ikut di medan perang. Demikian pula la taqta'u syajaron, tidak boleh memotong pohon kata Nabi. Tidak boleh membunuh hewan yang tidak diperlukan, kecuali kalau hewan itu diperlukan untuk menjadi bekal atau logistik. Jadi banyak adab-adab di dalam berperang. Jadi di dalam ayat yang sebelumnya boleh memerangi orang yang memerangi kita. Nah, di ayat ini pembahasan tentang ketika sudah terjadi peperangan itu. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, dan bunuhlah mereka. Yang namanya perang, ya. Kan perang itu kalau tidak membunuh ya dibunuh. Tidak ada perang itu senyum-senyuman, kan tidak ada. Kalau sudah terjadi perang, nah, jadi ayat ini adalah ketika sudah terjadi perang. Ya, paham Bapak-bapak ya? Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, dan bunuhlah mereka dimanapun kau jumpai. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan usir mereka di tempat mereka juga berusaha mengusir kalian. Jadi dulu perang itu kan memperebutkan wilayah, ya. Dulu Rasulullah SAW di Madinah aman, tentram, tiba-tiba datang pasukan Quraisy dan beragam suku-suku. Maka mereka hendak merebut Madinah. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Akhrijuhum min haitsu akhrajukum." Ketika mereka datang dan menempati suatu tempat di sekitar Madinah, usir mereka, jangan biarkan mereka merebut tanah airmu. Jangan biarkan mereka menghancurkan negaramu. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih berat daripada membunuh. Wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi, dan janganlah kalian memerangi mereka di dalam Masjidil Haram sampai mereka memerangi kalian di situ. Al Masjidil Haram sesuai dengan namanya diharamkan dari segala sesuatu yang di situ ada makna kehancuran. Di situ ada makna pembinasaan. Jangankan membinasakan manusia, motong pohonnya saja tidak boleh. Jangankan membunuh manusia, memburu binatang yang ada di tanah haram pun tidak boleh. La yu'dadu syaukuhu wala yuqtalu sayduhu, tidak boleh dipotong kalau ada pohon di situ. Tidak boleh dibunuh kalau ada hewan di situ. Bahkan para ulama mengatakan tanahnya pun tidak boleh kita bawa. Jadi kalau ada orang bawa tanah dari tanah haram itu nggak boleh sebenarnya, ya. Jadi mendapatkan keberkahan dari tanah haram itu bukan dengan melakukan sesuatu yang dilarang, tapi dengan banyak jalan lain yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam contohkan. Jadi tanah haram, khususnya Al-Masjidil Haram, itu diharamkan untuk di situ ada pertumpahan darah. Tetapi, nah, kalau kalian diperangi di situ, kalau kalian diserbu di situ, kalau kalian hendak dibinasakan, waqatiluhum, maka perangi mereka, boleh. Ya. Jadi sementara, ya, ketika kalian berada dalam situasi diperangi, maka boleh kalian membela diri, walaupun itu di tanah haram. Membela diri dalam bentuk yang paling terpaksa, yaitu membunuh orang yang hendak membunuh, boleh. Ya. Fa in qataluukum faqtuluhum, kalau mereka memerangimu di situ maka faqtuluhum, maka bunuh, perangi mereka. Kadzalika jazaa'ul kafirin, itulah balasan dari orang-orang yang kufur yang memerangi kalian. Fa in intahau fa innallaha ghafurur rahim, kalau mereka berhenti, mereka menyerah,
mereka mau berdamai, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha mengampuni dan Maha menyayangi. Bapak-bapak dan saudara, ini dua ayat ya, yang merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ketika sudah terjadi peperangan. Jadi ayat ini bukan merupakan perintah untuk memerangi orang yang berbeda agama. Bukan perintah untuk memerangi orang yang semata-mata kufur kepada Allah, tidak punya agama yang sama dengan kita, yang non-muslim. Ini bukan ayat yang menghalalkan untuk perang dengan semua orang yang beda agama. Tapi ini ayat menjelaskan ya, bahwa ketika kita diperangi ya, ketika kita diperangi, maka kita harus membela diri. Itu namanya jihadud difa. Ini jihadud difa, membela diri. Dan itulah jihad dalam bentuk peperangan yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu jihad dalam bentuk membela diri. Tidak ada di dalam sirah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi memulai peperangan tanpa ada alasan apapun. Kalau bahasa Sasaknya, sulun-sulun nyerbu, tiba-tiba mengajak sahabat, ayo kita serbu si A, serbu si B. Tidak pernah, selalu ada sebabnya. Lebih dari 23 ghazwah dan sariyah. Ghazwah itu perang yang Nabi pimpin sendiri, sariyah itu perang yang dipimpin oleh panglima yang diutus oleh Nabi. Jadi kalau ghazwah itu Nabi berangkat langsung, seperti perang Badar, perang Uhud. Ada juga yang namanya sariyah, yaitu pasukan yang dikirim oleh Nabi tapi tidak beliau pimpin.